Jemaat GKI Martin Luther Kamkei dapat menghubungi majelis terdekat atau mendaftar di sekretariat jemaat pada setiap hari kerja agar mendapat pelayanan tetap dari jemaat. Selanjutnya kami akan membacakan warta ibadah dan informasi lainnya sebagai berikut. Telah dibuka. Untuk itu dihimbau kepada koordinator rayon dan KSP untuk membuat jadwal ibadah di rayon atau KSP-nya masing-masing. 2. Dalam ibadah pagi jam 9 akan diserahkan hasil sidang jemaat kepada PHMJ. Untuk itu mohon kesabaran warga jemaat dalam ibadah dimaksud. 3. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa pada ibadah sore akan dilantik panitia hari besar gerejawi dalam ibadah tersebut. 2. Romawi niat nikah. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa di dalam persekutuan jemaat GKI Martin Luther akan dilaksanakan pernikahan kudus. Pengumuman yang kedua atas pasangan calon mempelai pria. Nama Kriston Yohanes M. Siren, tempat tanggal lahir Abepura 7 Desember 1993, pekerjaan swasta. Alamat Jalan Sentani Abepura, anak dari ayah Bapak Demianus M. Siren almarhum, Ibu Orpa Yolanda Ayomi almarhum. Calon mempelai wanita, nama Fransina Alfonsina Ishak, tempat tanggal lahir Merauke 14 Maret 1987, pekerjaan PNS. Alamat Jalan Kangguru nomor 9 Dok 5 Jayapura. Anak dari ayah Bapak Markus Ishak dan Ibu Dolimina Wambrau. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Januari 2024 pada pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore bertempat di Gereja Martin Luther Kamkei Abepura. Kepada kedua calon mempelai, apabila hadir dalam ibadah pagi ini dimohon untuk berdiri agar dikenal oleh jemaat. Tidak hadir. Penutup yang akan melayani ibadah minggu pagi 14 Januari 2024, Ibu Pendeta Irene Rumbiak STHMM dan majelis yang melayani Majelis Rayon 7. Demikian warta jemaat ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian rohani 5 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Hai makhluk Allahu besar. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergema, haleluya, haleluya, nyanyian baru angkatlah, pujian dari dunia, puji Allah segala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai surya terang yang cahayamu cerah, haleluya, haleluya, dan bulan yang kau ciptakan, terang penghiburan, puji Allah segala. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, sambutlah hadirnya Tuhan dalam ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita mengagungkan nama Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 114 ayat pertama, 2 dan ayat yang ketiga. Besarlah halik dunia. Besarlah halik dunia yang arasnya di atas alam, dipuji oleh makhluknya, kuasa Tuhan siang malam. Besarlah Tuhan yang kudus, sang matahari cemerlang memuliakan nama Tuhan, dan langit malam pun cerlang mengantrang bintang beribuan. Besarlah Tuhan yang kudus, segala bunga terkembang dan padi yang terbit di ladang memuji Dia dalam terang yang menghidupkan warna padang. Besarlah Tuhan yang kudus. Jemaat Tuhan, kita menyadari bahwa begitu banyak berkat dan anugerah yang dilimpahkan kepada kita di dalam kehidupan. Tuhan begitu baik bagi kita. Tetapi kita juga harus jujur berkata bahwa kita juga
tidak mampu mengembalikannya. Karena itu marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Marilah kita berdoa. Di pagi hari yang ke-14 di tahun 2024 ini Bapa, kami umat-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu, Jemaat Martin Luther Kamkei, datang kepada Bapa. Kami mengucap terima kasih untuk hari baru. Kami boleh ada di hari ke-14 ini. Tetapi kami menyadari kami punya kesalahan dan dosa. Itu sebabnya kami mengaku semua salah dan dosa kami dengan pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak memuliakan Tuhan sepanjang 6 hari. Kami berada di tengah-tengah pekerjaan kami masyarakat dan di dalam lingkungan kerja kami. Dosa itu membuat kami tidak berharga di hadapan-Mu ya Bapa. Itu sebabnya di pagi hari ini hamba-Mu datang dan membawa seluruh umat-Mu kepada-Mu, laki-laki dan perempuan, anak-anak sampai orang tua dewasa. Ini dosa kami beritahukan kepada Bapa dan kami tidak menyembunyikan. Dengarkanlah pengakuan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, hamba-Mu sudah mengaku dosa kami kepada-Mu ya Bapa di dalam sorga. Amin. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah. Kidung Jemaat 26 ayat yang kedua. Atas dasar pengakuan dosa kita sekalian yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka dengarlah sekarang sabda Tuhan Yesus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Demikian rahmat anugerah pengampunan yang diberikan kepada kita. Kidung Jemaat 33 ayat yang ke-6, terpuji penebus, terpuji darahnya. Terpuji penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku, dalamnya ku bersama. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan dosaku. Jemaat, dengarlah hukum Tuhan.
Karena itu jemaat saya undang bangkit berdiri. Hukum Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang mengajarkan kita untuk melakukan hukum Tuhan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita agar kita semua mampu melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita, memasuki minggu kerja kita yang baru. Tuhan menolong kita. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan Yesus, sesuai dengan bacaan yang diturunkan kepada kita, Sinode GKI di tanah Papua, maka pada minggu ini kita akan membaca dari kitab Kudus Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-22. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat ke-22. Kalau kita sudah siap bacaan ini, mari kita berdoa memohon terang Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah kami selalu bertumbuh di dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-22. Supaya kita semua terlibat di dalam pemberitaan ini, maka saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil dan jemaat membacakan ayat yang genap. Saya mulai dengan judul Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Lah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu
dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tapi dengan engkau akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Demikian sabda Tuhan. Pujian kepada Kristus yang empunyai firman ini kini dan selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Shalom. Saya sengaja bikin shalom pertama dengan nada rendah. Mungkin ada jemaat yang suara lebih tinggi dari saya, Kak. Saya bikin suara besar baru semua ikut besar. Terima kasih. Puji Tuhan. Hari ini kita ada di hari ke-14. 365 hari nanti kita jalan, tapi kita sudah ada di hari yang ke-14. Masih ada sekian ratus, 365 Bapak Ibu hitung sendiri kurang 14 hari. Dan kita ada di minggu kedua. Dari 52 minggu yang akan kita jalan. Dan tahun 2024, Sinode GKI memberi tema fokus. Kalau tahun 2023 fokus untuk seluruh jemaat-jemaat GKI di tanah Papua diberikan oleh Sinode GKI adalah tahun pembaruan. Maka tahun 2024 oleh Sinode GKI di tanah Papua ditetapkan menjadi tahun pemberdayaan. Bagaimana semua komponen hidup orang percaya dalam persekutuan tubuh Kristus diberdayakan. Kehidupannya, pribadinya, kesaksiannya, pelayanannya, pekerjaannya. Dan hari ini bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22 oleh Sinode GKI di tanah Papua memberi tema bagi kita semua, Allah yang memberdayakan adalah pemelihara hidup. Allah yang memberdayakan adalah pemelihara hidup. Memberdayakan, membuat menjadi berdaya. Daya. Memberdayakan dari kata, akar kata daya. Kekuatan. Tenaga.
kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kemampuan untuk melakukan sesuatu. Pada diri manusia selalu ada kemampuan untuk melakukan sesuatu. Entah sesuatu itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang jahat, sesuatu yang baik atau sesuatu yang kurang baik. Kata daya itu menunjukkan kepada aktivitas manusia melakukan sebuah tindakan. Minggu yang lalu kita belajar dari Kejadian pasal 4 tentang Kain dan Habel. Bagaimana Allah memberdayakan kedua manusia, anak manusia ini, Kain dan Habel. Untuk selama-lamanya bagi bumi, bagi dunia, bagi ciptaan. Yang baik mendatangkan kebaikan untuk selama-lamanya bagi dunia, bagi bumi dengan segala ciptaan. Ada kegagalan, hasil dari kejahatan, hasil dari dosa. Manusia disuruh oleh Tuhan Allah keluar dari Taman Eden, maka lahirlah kejahatan, maka lahirlah buah dari dosa. Pembunuhan yang pertama di muka bumi yang dilakukan oleh seorang saudara bersaudara, ikatan darah lagi dari Kain terhadap adiknya. Dan apa yang terjadi? Manusia harus pergi jauh dari hadapan Tuhan. Dikatakan kepada kita, Kain pergi dari hadapan Tuhan dan hidup di tanah Nod. Kalau kita baca di bagian ayat terakhir dari pasal itu. Dan itu manusia. Ketika manusia pergi jauh dari hadapan Tuhan, dari penciptanya, maka akan terjadi yang lain-lain. Dan yang lain-lain itu akan menjadi kekal dalam kehidupan dosa. Hari ini kita belajar dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Perikop ini cerita kepada kita tentang riwayat Nuh. Siapa itu Nuh? Awal dari ayat 9 ceritakan kepada kita, Nuh adalah seorang yang taat. Seorang yang benar. Di dunia ini tidak ada orang manusia yang benar. Di dunia ini tidak ada manusia yang benar. Semua kita adalah orang berdosa. Yang benar itu cuma Kristus Yesus. Memang di bagian bacaan ini dikatakan Nuh benar, hidup benar. Tapi kalau Bapak Ibu baca selanjutnya pasal 8, nanti ada yang terjadi lagi. Orang yang benar. Seorang yang, kata yang ini menunjukkan identitas dari pribadi yang jelas. Ya, tadi saya katakan di dunia ini tidak ada orang yang benar selain Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi yang disebut orang benar itu adalah orang yang menyadari dirinya adalah orang berdosa. Orang yang menyadari dirinya berdosa, bertobat, berbalik kepada Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Nuh seperti ini. Nuh sadar dia orang berdosa. Pada dia tidak ada kebenaran. Karena itu setiap hari dia hidup berbalik dari dosa dan berpaut kepada Allah. Kehidupan yang bertobat, kehidupan yang benar,
kehidupan yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menyebabkan dia menjadi orang yang benar, orang yang saleh, hidup dan bergaul dekat dengan Allah. Diceritakan kepada kita di zaman Nuh, sesama Nuh, tidak ada seorang pun yang baik. Alkitab bahasa Indonesia kita ini katakan riwayat Nuh. Jadi orang mau tahu tentang hidup, sikap hidup. Kita akan tahu seseorang itu berguna, berfaedah atau tidak ketika akhir hidupnya. Daftar riwayat hidup itu dibacakan dan semua orang akan kenal siapa orang ini. Waktu hidup kita cuma tahu dia sepanggal-sepanggal begini saja. Tapi nanti dari semua yang diceritakan dari daftar riwayat hidup akan timbul di dalam pikiran kita bahwa rupanya orang ini seperti begini sesudah akhir kehidupannya. Musa, penulis kitab Taurat ini, Kejadian Keluaran Imamat Bilangan, ceritakan kepada kita tentang Nuh ini. Tidak ada orang yang baik di zaman Nuh. Tidak ada yang baik. Yang baik itu cuma Nuh. Dan diceritakan dia punya 3 anak. Karena dia ini hidup baik, kehidupannya yang baik merembes ke dalam kehidupan keluarganya. Mempengaruhi kehidupan keluarganya. Kehidupan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang mencerminkan sifat kasih karunia Allah. Sem, Ham, dan Yakub. Nuh memperanakan 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yakub. Yang kemudian nanti 3 anak ini jadi bapa bangsa-bangsa di dunia ini. Ayat 11 katakan kepada kita, bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Di hadapan. Bukan di belakang Allah, di depan Allah lihat semua. Tidak ada isi bumi ini yang bagus. Manusia yang diciptakan ini yang telah jatuh ke dalam dosa ini telah membuat bumi ini rusak. Ketika manusia itu baik, maka bumi baik. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata, terkutuklah tanah yang akan daripadanya menghasilkan kehidupan bagi manusia. Tidak ada berkat di sana. Dengan jerih payah engkau akan menghasilkan sesuatu untuk kehidupan. Manusia penyebab lingkungan rusak. Manusia penyebab alam ini menjadi hancur. Tidak ada pikiran-pikiran manusia yang selalu membawa daya manusia, daya kekuatan yang diberikan oleh Allah segambar dengan rupa Allah itu rusak karena dosa, maka mempengaruhi seluruh alam ini rusak. Allah menilik bumi ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sesungguhnya rusak benar. Tidak ada sedikit pun dari bumi ini yang baik. Sejengkal pun tidak ada yang baik di mata Tuhan. Semua rusak akibat dosa yang dilakukan oleh anak-anak manusia. Tuhan tidak bilang bumi ini rusak begitu saja, tapi dia tekan lagi di situ dengan tulisan, rusak benar sebab semua manusia tidak terkecuali.
menjalankan hidup yang rusak di bumi. Dosa menyebabkan semua rusak di bumi. Pembukaan katakan Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamannya. Nuh juga keturunan dosa. Keturunan dosa. Tapi karena hidupnya baik, pengaruh hidup yang baik, tidak bercela di mata Tuhan. Karena itu ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, karena dia bergaul erat. Ayat 9 katakan, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena dia bergaul dengan Allah, maka Allah beritahukan kepada dia. Orang yang hidup dalam kebenaran dan melakukan pekerjaannya dengan baik, Allah akan bertindak melakukan tindakan apapun di atas hidup orang yang benar itu untuk memberi kebenaran dan menjalankan kebenaran dan membuahkan hasil kebenaran, yaitu keselamatan. Karena tidak ada yang baik. Dia bilang, Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Kisah selanjutnya. Ada beban berat yang diterima oleh Nuh. Seorang diri mengerjakan bahtera ini. Dalam jangka waktu yang cukup panjang, tidak tahu berapa tahun. Karena waktu itu manusia hidup sampai 350 lebih usia. Tapi karena manusia jahat, kalau kita baca pasal 6 ke belakang, karena manusia terlalu sombong, terlalu mau sama dengan Tuhan Allah, usia 300 lebih itu Tuhan putuskan, dia bilang, saya kasih 120 tahun saja hidup manusia di dunia ini. Saya punya nenek 2 minggu yang lalu, saya punya mama tua, 2 minggu yang lalu baru meninggal dengan usia 113 tahun. Hidup manusia Alkitab katakan hanya sampai 120 tahun. Dalam Kejadian pasal 6, ketika manusia mulai dosa, Bapak Ibu baca mundur dari kejahatan manusia. Tuhan kasih batas usia 120. Mazmur bilang 70, kalau lebih 80, yang lebih itu lelah saja, sia-sia. Hanya lelah untuk menunggu waktu pulang. Waktu daya, waktu tenaga, waktu kekuatan yang Tuhan kasih, waktu itu sudah yang pakai. Untuk kerja, sebab 70 ke atas itu terada daya lagi untuk mau bikin apa-apa. Pikiran, tapi tenaga dan sebagainya sudah tidak. Nuh kerja sendiri, luar biasa tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Nuh. Kejahatan manusia yang luar biasa, yang hidupnya sudah tidak teratur lagi. Kejadian 6 ayat 5 katakan di sana bahwa Tuhan melihat kejahatan manusia luar biasa. Itu Kejadian 6 ayat 5. Kecenderungan hati selalu membuat kejahatan. Pasal 6 ayat 6 katakan, menyesallah Tuhan bahwa ia telah membuat manusia di bumi yang harus memuliakan Tuhan, tetapi justru memilukan hati Tuhan.
membuat hati Tuhan sedih. Maksud Tuhan buat manusia untuk gambar Allah ini, supaya gambar Allah ini tahu kenal penciptanya. Oh, saya punya pencipta ini begini, maka saya harus seperti begini. Tetapi tidak. Dosa menyebabkan pemberontakan pertama manusia, melahirkan kejahatan. Lalu Tuhan putuskan akan menghapus manusia, hewan, dan ciptaan yang lain. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 ini. Nuh pribadi yang taat dan kokoh. Ketaatan itulah yang menyebabkan Tuhan pakai dia. Karunia di mata Tuhan. Karena dapat kasih karunia maka diberi tanggung jawab. Tanggung jawab penyelamatan. Seandainya Nuh tidak ada, Bapak Ibu Saudara dan saya tidak ada, generasi kita sampai sekarang. Karena dari Sem, Ham, Yafet, keturunan itu datang. Mau hitam, mau putih, mau coklat, mau keriting, mau lurus. Semua datang dari 3 generasi yang dilahirkan oleh Nuh. Karena ciptaan yang pertama dari Adam itu musnah. Tuhan musnahkan. Tuhan hancurkan semuanya. Penciptaan yang pertama habis, gagal di mata Tuhan. Tapi ada Nuh dalam ketaatan, Nuh dalam kesetiaan, Nuh dalam dengar-dengar, Nuh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka kelanjutan dari penciptaan itu berlangsung. Kita belajar dari bacaan hari ini. Judul ini tulis riwayat Nuh, bukan kita lihat riwayatnya, tapi kita belajar dari Nuh. Nuh tidak ada 3 hal. Nuh itu tidak tahu. Karena hujan tidak ada. Kejadian 2 ayat 26 di sana dikatakan. Waktu Tuhan menciptakan dunia. Dunia itu belum ada hujan. Belum ada hujan. Bapak Ibu nanti lihat di Kejadian pasal 2 dan seterusnya, Bapak Ibu baca. Belum ada semak berduri ayat 5. Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Belum ada hujan. Ketika Tuhan Allah bilang sama Nuh, nanti saya akan turunkan hujan yang deras dan laut itu dan akan naik air. Nuh itu tidak tahu hujan itu nanti bentuknya seperti apa, turunnya banyak seperti apa. Saya cari-cari di tafsiran itu, Bahtera Nuh itu dikerjakan selama 100 tahun lebih. Di akhir dari kisah itu tulis Nuh hidup masih 350 tahun lagi. Masih 350 lagi. Nuh tidak tahu bentuk dan lihat nanti hujan yang model bagaimana. Dia tidak tahu. Yang kedua, dia belum lihat laut yang luas itu seperti apa karena dia seorang petani. Bacaan kita katakan, bacaan nanti sesudah pasal selanjutnya, dia adalah petani anggur. Karena itu nanti dia bikin kebun anggur, hasil anggur dia minum sampai mabuk. Lalu ketiga anak-anaknya, Ham ini yang ketawa cerita bapaknya. Itu nanti kemudian.
Itu belum tahu. Bendungan yang besar itu seperti apa, laut yang besar itu seperti apa, belum tahu. Tidak tahu hujan, tidak tahu semua. Belum lagi dapat ejekan. Orang-orang di sekitar itu tertawa, kok mau bikin barang itu besar untuk apa? Walaupun Nuh sampaikan, tidak ditulis di sini tapi Nuh katakan bahwa akan ada hujan yang turun, lebat, orang tertawa. Semua tertawa. Bagaimana mau bikin barang besar tuh baru bawa ke laut, tarik-tarik panjang begitu. Biasa orang yang bikin perahu tuh dong bikin banyak, baru nanti tarik dekat laut supaya bagaimana, atau dekat kali atau dekat muara, bagaimana begitu. Ini di tempat yang sama sekali tidak tahu. Yang tercatat di situ adalah yang perlu kita belajar dari Nuh. Dia tidak baku tawar dengan Tuhan Allah. Aduh Tuhan, nanti baru saya mau bikin ini bagaimana. Ketaatan. Pelajaran ini mengajar kita taat. Tuhan perintah bikin itu, dia taat. Dia tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Dia tidak bilang Tuhan Allah itu nanti begini bagaimana, itu nanti bikin dia bagaimana. Nanti dia punya uang dari mana, dia punya hasil ini nanti kita bagaimana bikin. Tidak ada. Nuh tidak tahu ke depan itu nanti bagaimana. Bingung juga tapi diam. Sosok ini sosok yang tahu bicara banyak. Ketong sekarang ini bicara banyak sampai tertahu. Bicara yang terbetul lagi. Bicara orang pakai burukan, bicara hoax, penipuan di mana-mana, melahirkan kejahatan, melahirkan pembunuhan, melahirkan semua karena hasil dari pembohongan. Mulai pembohongan itu mulai dari dalam rumah sampai keluar rumah. Sampai masuk dunia kerja. Tipu daya, memperdayakan. Tema kita katakan Allah memberdayakan. Tapi iblis memperdayakan. Memperdayakan. Hawa melanjutkan tipu daya itu kepada Adam dan keturunan itu baku tipu terus sampai hari ini baku tipu. Nuh taat dan setia. Nuh tidak bantah Tuhan Allah. Dia tidak bilang Tuhan hujan itu model bagaimana, lalu laut itu nanti ada bagaimana, lalu kayu-kayu dan alat-alat kamu dapat dari mana? Tidak ada alat. Lalu nanti siapa yang bantu saya kerja? Taat, setia, dengar-dengaran. Barang siapa yang bekerja dengan setia. Ketong senang sekali hafal barang itu. Dan saya pikir Bapak Ibu Saudara dan saya hafal. Tapi ketong kerja terlalu betul seperti yang ketong dengarin. Bapak Ibu Saudara dan saya sama. Karena kita dilahirkan dari dosa memperanakan dosa. Tapi firman Tuhan adalah kasih karunia yang menyelamatkan kita untuk keluar dari dosa. Nuh dengar. Nuh melakukan. Nuh tidak bantah. Ayat 22 itu kunci. Ayat 20. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Tidak ada satu yang tertinggal. Melakukan itu sama dengan ketaatan. Dengar-dengaran. Tepat. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tidak ada yang keluar. Karena ketaatan. Karena kesetiaan, karena dengar-dengaran. Ketika Tuhan Yesus mengajar di atas bukit, khotbah di bukit yang terkenal dalam Injil Matius 5 sampai pasal 7.
akhir dari semuanya, akhir dari pasal 7 dari pengajaran Yesus di atas bukit. Yesus bilang begini, 2 macam dasar. Bapak Ibu buka Matius, Injil Matius, supaya kita belajar dari situ apa yang Musa bikin ini, apa yang Musa bilang Nuh kerjakan itu samakah? Ayat 26 dari Injil Matius pasal 7. Ayat itu katakan demikian. Mari kita baca sama-sama. Ayat 26 dari Injil Matius pasal 7. Ayat 26, 3. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda itu dan hebatlah kerusakannya. Itu ayat 26. Tapi ayat 24 itu inti dari semua. Kita baca sama-sama ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Itu Nuh. Dan apa yang dikerjakan Nuh itu, Tuhan Yesus bicara lagi untuk kita. Di atas bukit waktu dia mengajar. Segala hal Bapak Ibu Saudara dan saya kita boleh dengar. Tapi dia punya inti itu melakukan. Melakukan seperti apa yang kita dengar. Jangan melakukan tapi tidak sesuai dengan yang kita dengar. Itu Yesus bilang sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Hujan angin datang, hancur semua. Itu orang fasik. Orang fasik yaitu orang yang tidak tahu mengakui adanya Tuhan. Orang yang tidak percaya ada Tuhan itu orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak percaya ada Tuhan. Dia selalu berkata Tuhan itu tidak ada. Nanti Bapak Ibu pulang di rumah baca Mazmur 22 itu baru lihat di situ. Apa mulut orang fasik. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan yang memberi kita hidup. Tuhan yang memberi kita hidup. Dan kalau Tuhan beri hidup, berarti Tuhan kasih nafas itu untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan hembus. Tadi pagi kita buka mata bukan karena kita bisa buka mata. Tapi karena Tuhan membangunkan kita. Ada roh yang dihembuskan Tuhan berkata kepada kita dengan menyebut nama kita satu persatu. Bangun, kita bangun. Kalau dia suruh bangun, dia masih percaya pekerjaan itu kita kerjakan. Hanya satu, taat dan dengar-dengaran. Karena kalau Tuhan membangunkan kita, Tuhan mau buat kita berdaya. Hari ini saya harus berdaya. Hasil daya itu saya harus mendayakan orang lain. Supaya orang lain terus mendayakan, mendapatkan berkat dan selamat. Jangan tipu daya. Kita semua masuk di tahun politik ya. Tipu daya ini nanti jalan di mana-mana. Tipu daya nanti jalan. Kita akan tipu banyak masyarakat, kita akan tipu banyak orang. Untuk mendapat suara dan hasil banyak, tapi ketika terjadi kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang kita sabdakan. Kita belajar dari Nuh.
Tuhan Allah bilang tidak ada yang bagus, maka saya musnahkan semua, dan memang bumi dimusnahkan. Dan sisa yang percaya itu diselamatkan. Tahun lalu tuh kita baca dalam pembaruan itu bagaimana nabi-nabi bicara orang Israel punya keras kepala. Orang Israel diangkat, dibuang, padahal itu umat kesayangan Tuhan, tapi dibuang. Yang tidak taat dan setia itu mati. Yang setia ikut dibawa ke pembuangan. Dorang yang di pembuangan itu doang yang kembali ke Yerusalem, baru tulis lagi kitab untuk kita baca bahwa sekalipun di pembuangan tapi Tuhan lindungi mereka. Tuhan pakai mereka untuk ceritakan kisah itu kembali. Tapi yang melawan itu mati. Dalam perang mati. Yang tidak mati itu yang diangkut pergi, itu yang setia. Kita belajar hari ini. Situasi kondisi hari ini mengingatkan kita. Tuhan bertindak dengan kuasanya. Karena Dia yang buat kita hidup. Tema sinode bagi kita Allah memberdayakan. Allah memberdayakan adalah pemelihara kehidupan. Dia sesuatu yang mendatangkan berkat. Kalau Allah itu memberdayakan, itu berarti Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberi tenaga. Supaya kita pergi menghasilkan tenaga hidup. Allah mengutus kita supaya kita berdaya. Mari Bapak Ibu Jemaat. Kalau Allah buat kita berdaya, berdayakanlah orang lain. Jangan mempedayakan. Mempedayakan itu artinya tipu muslihat. Dan itu pekerjaan iblis. Mempedayakan itu adalah tipu muslihat iblis. Dan tipu muslihat itu selalu membawa kepada kebinasaan. Sekali lagi, tidak ada tipu muslihat yang membawa selamat. Tapi tipu muslihat selalu membawa kepada kebinasaan kekal. Mari kita belajar dari Nuh. Kita belajar dari ketaatannya. Kita belajar dari kesetiaannya. Kita belajar dari dengar-dengarannya kepada Tuhan. Maka Allah buat dia berjalan dari satu hal yang mengherankan kepada satu hal mengherankan yang lain. Dan pada akhirnya dia menjadi berkat selamat bagi bangsa-bangsa di muka bumi yang melahirkan Abraham, Yakub, Ishak, Yakub. Sampai membawa seluruh bangsa di muka bumi kita semua. Yang daripada keturunan itulah Kristus Yesus lahir yang baru kita rayakan di Desember yang lalu. Bahwa dia yang bawa kabar selamat. Mari, keselamatan sudah ada di atas kita. Iman tidak cukup. Iman tidak cukup. Bapak Ibu dan saya beriman, iman kepada Yesus Kristus tidak cukup. Iman kepada Yesus akan menjadi berarti melalui perbuatan kita. Perbuatan kitalah yang akan menggambarkan itulah iman kita kepada Yesus Kristus. Tapi kalau iman kita tidak mencerminkan perbuatan kepada Yesus Kristus, maka tipu daya iblis itulah yang akan kita nyatakan. Mari melalui firman Tuhan. Tuhan sudah memberi keselamatan kepada kita. Pergunakanlah keselamatan itu dengan baik. Supaya dari hasil itu melahirkan pembenaran. Dan pembenaran mendatangkan damai sejahtera. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Nyanyian rohani 79. Nyanyian rohani 79.
Ayat 1 dan 2, Tuhanlah kekal raja hati kami. Mari pakai Tuhan jadi raja di hati kita. Tuhanlah kekal raja hati kami. Nyanyian rohani 79 ayat 1 dan 2. Tuhanlah kekal raja hati kami, kami tak sesat ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun agar digangguan, kami berteguh sampai akhirnya diterangkan kami pada Tuhan. Allah memberdayakan kita supaya kita hidup. Dan Dia mau ketika kita pergi, kita katakan Tuhan itu kekal. Dan hanya Dialah yang membimbing kita untuk kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan kesaksian solo dari Bapak Thomas Mesiren. Disilahkan. Mangaine mada ya soro amya ya kirodafia ya kirodavor soren sasar ineno now ya yera kem yedine idam awe imbor ya yera rawen dikyor koreriwa mangaine mada ya soro amya ya kirodafia ya kirodafor soren sasar ineno now ya yera wai kem yedine idam awe imbor ya yera rawen dikyor koreriwa kanar noba kabores barya ya nares ya bores barya your mami man seren mambena sa
saswarya wasaramper bures werepen wai kemine mangaine mada ya soro amya ya kirodafia ya kirodafor soren sasar ineno now ya yera wai kem yedine idam awe imbor ya yera rawen dikior koreriwa ganar noba kabures baria ya nares ya bures baria your mami man seren mandena saswarya wasaramper bures werepen wai kemine kanar noba kabures baria ya nares ya bures baria your mami man seren mambena saswarya wasaramper bures werepen wai kemine wasaramper bures werepen wai kemine. Terima kasih untuk kidung pujian. Ini cerita tentang kehidupan kita yang penuh dosa. Dan berharap dengan kasih karunia Tuhan kita semua masuk ke dalam keselamatan. Karena ini lagu orang biak, seorang biak, jadi saya jelaskan cerita ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bersama dengan semua orang percaya di segala zaman dan di segala tempat, saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Hendaklah setiap jemaat berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang,
Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Kupercaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar. Kupercaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar. Hari langit dan bumi, segala dunia besar, oleh rahmat-Nya ku ada. Pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Jemaat Tuhan, bawalah segala sesuatu yang telah engkau persiapkan dari rumahmu, persembahkanlah kepada Tuhan, dan ingatlah sabdanya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita memberi sambil kita memuji Tuhan. Nyanyian rohani 132 ayat 1 dan seterusnya sampai korban persembahan kita dikumpulkan. Ya Tuhan, murah-Mu baka. Ya Tuhan, murah-Mu baka, di sorga dan di dunia berlimpahlah. Yang Kau beri
yang ketujuh. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan terima dengan sekalian. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa persembahan sekaligus doa pengucapan syukur sekaligus doa syafaat. Ada beberapa pokok-pokok syukur yang datang dari jemaat. Yang pertama, pengucapan syukur dari keluarga J. Rumbiak Wanma di Rayon 7 KSP 1, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan setiap hari. Keluarga OLS yang mengucap syukur atas ulang tahun anak Yohanes S yang ke-15 pada tanggal 9 Januari. Bapak Yesuruan yang mengucap syukur atas ulang tahun ke-69 pada tanggal 13 Januari. Keluarga BR Sasarari yang mengucap syukur atas terpanggilnya anak Treda Swira Sasarari ke rumah Bapa di sorga pada tanggal 7 Januari. Kembalinya anak Otis Yakobus Sasarari ke Parepare dalam tugas pekerjaan di PLN Parepare, Sulawesi Selatan. Dan seorang pemudi mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan. Dan persepuluhan dari seorang ibu di Rayon 7 KSP 2, keluarga MRA. Demikian, marilah jemaat kita bawa seluruh pemberian kita kepada Tuhan. Di altarmu Tuhan Yesus, dan juga di kotak-kotak yang disiapkan oleh majelis jemaat. Para penatua dan syammas telah berjalan mengumpulkan pemberian-pemberian jemaatmu. Lalu mereka satukan semuanya dengan pengucapan syukur, persepuluhan, peti-peti aksi yang dibuat oleh jemaat untuk menopang pekerjaan Tuhan. Ada sedih, ada susah, ada duka cita, ada bahagia, berhasil, pendidikan, keluarga. Ada yang sedih kehilangan orang-orang terkasih. Tuhan hiburkan, hiburkan, dan hiburkan. Karena Engkau sumber penghiburan. Ada yang kembali dalam perjalanan, melakukan kembali aktivitas setelah dirundung kesedihan, tapi juga harus hidup ke depan dengan pekerjaan. Tuhan sertai, lindungi dan tolong dalam kesulitan apapun. Bawalah semua persembahan-persembahan ini Tuhan, bersama dengan hak-hak yang mereka terima dan hak mereka memberikan kepada Bapa lewat persepuluhan. Kuduskan semuanya itu Tuhan, karena kami semua tidak tahu berasal dari mana. Engkau Maha melihat. Kuduskanlah, sebab hanya dengan kekudusan itulah Tuhan menerima semua pemberian kami. Kuduskanlah tempat pundi-pundi dari umat-Mu ini. Pekerjaan mereka, Tuhan beri kuat, sehat, dan berkat. Supaya dengan seluruh aktivitas mereka mendatangkan berkat bagi diri pribadi, keluarga. Tapi jadi berkat untuk sarana di mana mereka mengkaryakan diri mereka untuk menjadi berkat. Terimalah semua pemberian ini, kuduskanlah. Berkati bendahara-bendahara jemaat, pemegang-pemegang kas dalam jemaat, bendahara-bendahara klasis, bendahara sinode, pemegang kas,
Tuhan tanamkan rasa takut kepada Tuhan. Supaya dalam takut itu pengelolaan yang terbaik menjadi berkat bagi gerejamu, tapi menjadi berkat bagi orang lain yang menerima kebaikan Tuhan melalui pelayanan pekerjaan gerejamu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Penyertaan-Mu bagi umat-Mu dalam pemberian, biarlah mereka pergi dengan sukacita, damai sejahtera menyertai mereka. Terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami untuk tetap taat, setia dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Supaya dalam kesetiaan, ketaatan dalam melakukan panggilan aktivitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah masyarakat bangsa dan negara kami memberkati dan diberkati. Diberkati untuk pergi menjadi berkat. Dan mendatangkan kesejahteraan di mana saja kami ada. Yang dimulai dari keluarga rumah tangga kami. Maupun di tengah-tengah pengabdian bagi masyarakat bangsa dan negara. Tolong kami semua. Lewat jemaat-Mu Tuhan berkati jemaat GKI Martin Luther ini. Tamu atau siapapun yang baru pertama kali masuk dan menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Biarlah sukacita semua kami pulang dan kami bersyukur karena Tuhan masih percayakan hidup ini kepada kami. Dan Tuhan masih percayakan pekerjaan itu kepada kami dalam bentuk apapun yang kami terima. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh warga jemaat. Sebagai ASN, TNI Polri, petani nelayan buruh, ibu rumah tangga, pelajar mahasiswa, tenaga medis, Tuhan berkati semua. Sebagai orang upahan apapun, sopir, tukang ojek, mama-mama pedagang kecil, pedagang besar, Tuhan berkati semua. Hasil keringat itulah kami hidup. Dari hasil keringat itulah kami menikmati berkat Tuhan. Sempurnakan seluruh kehidupan jemaat ini dengan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Karena hanya kasih karunia-Mu itulah yang membebaskan dan menyelamatkan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Pelayan jemaat, ketua majelis, kemampuan, hikmat, akal budi surgawi. Supaya dengan kekuatan itu melayani kawanan domba Tuhan di tengah jemaat ini. Bersama dengan pelayan firman yang ada di dalam jemaat ini. Ibu Pendeta Tesia. Yang sekarang berada di luar karena dinas, Tuhan berkati kedua hamba Tuhan ini. Keluarga dan rumah tangga mereka, anak-anak mereka, keturunan mereka diberkati. Supaya mereka terus menjadi berkat bagi jemaat ini. Para penatua dan siamas, Tuhan berkati mereka, kesediaan mereka memberi diri untuk melayani Tuhan. Tuhan kuduskan mereka, berkati mereka di tempat kerja utama mereka. Pakai mereka menjadi alat yang hidup. Seluruh warga jemaat ini hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga mereka dari yang jahat. Mereka keluar menjadi berkat, diberkati. Keluar masuk mereka sampai mereka masuk pada minggu yang berikutnya. Kembali ke dalam rumah Tuhan. Bersekutu lagi bersama dengan semua orang percaya di dalam jemaat ini. Terima kasih, kami berdoa untuk hasil keputusan sidang jemaat GKI Martin Luther ini. Tuhan berkati supaya menjadi pandu bagi mereka melaksanakan pelayanan di tahun 2024 ini. Tuhan kuduskan supaya pekerjaan yang dikuduskan mendatangkan selamat bagi seluruh warga jemaat GKI Martin Luther. Panitia penyelenggara Tuhan berkati mereka yang sudah melakukan pekerjaan dan hari ini secara resmi bertanggung jawab mereka menyerahkan kepada pelaksana harian majelis jemaat dan seluruh majelis jemaat untuk melakukan pekerjaan ini. Bersama dengan badan pelayan unsur-unsur jemaat. Tuhan berkati kuduskan semuanya. Kemuliaan bagi nama Bapa. Terima kasih gerejamu, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dengan segala persoalan, tantangan dan hambatan yang dihadapi.
Tuhan ada bersama dengan Badan Pekerja Sinode. Kami berdoa secara khusus bagi hamba-Mu Bapak Ketua Sinode, Bapak Pendeta Andrikus Mofu, yang sedang ada di dalam pemulihan. Tuhan jamah hamba-Mu ini. Tuhan kuduskan dia dan lihatlah dalam segala pergumulannya sahabat yang setia. Yesus Kristus yang memanggil dia akan terus bersama dengan dia di dalam segala hal yang ia sedang gumuli dengan kesakitan. Dan kami percaya pemulihan itu datang dari Tuhan dan Tuhan yang memulihkan dia. Kami berdoa untuk Badan Pekerja Sinode dan seluruh perangkat kerja. Rapat kerja Sinode yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 20 Januari nanti. Tuhan berkati, kuduskan rapat kerja ini agar menjadi berkat bagi seluruh jemaat-jemaat di tanah Papua. Badan Pekerja Klasis di seluruh tanah Papua, lebih khusus Badan Pekerja Klasis Port Numbai, Tuhan berkati dan kuduskan. Jemaat-jemaat setanah Papua, Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan, supaya lewat pelayanan jemaat-jemaat ini mendatangkan selamat dan berkat bagi seluruh kehidupan di atas tanah Papua ini. Pemerintah, masyarakat, bangsa dan negara terus kami bawa ke dalam tangan Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan para menteri dalam kabinet kerja ini. Tuhan berkati, tanamkan rasa takut kepada Tuhan supaya melakukan pekerjaan itu seturut dengan kehendak dan maksud Tuhan sendiri. Kami berdoa lebih khusus untuk tahun ini, tahun politik dalam pemilihan legislatif, presiden dan kepala daerah. Tuhan ada di sana. Kami mengundang Tuhan masuk. Tuhan berkarya di sana. Tuhan berbuat lewat mereka-mereka yang Tuhan percayakan untuk mempersiapkan segala hal dan terlibat di dalamnya. Kuduskanlah supaya ada kedamaian dalam kehidupan. Kami berdoa untuk tanah Papua dengan segala keamanan dan kedamaiannya. Tuhan jaga Papua ini dari segala rancangan kejahatan apapun. Kami berdoa menyerahkan mereka-mereka yang menjaga keadilan, perdamaian di tanah Papua. Kami berdoa menyerahkan senjata yang tak bertuan. Tuhan patahkan semua supaya kedamaian itu tercipta di atas tanah ini. Masyarakat di kota Jayapura yang kami diami, Tuhan jaga dari semua yang jahat. Biarlah anugerah dan damai sejahtera-Mu menyertai seluruh kehidupan di kota ini. Supaya kami menikmati kemurahan dan kasih karunia Tuhan yang turun di atas kami. Ini syafaat kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah mengajarkan kami bersama berdoa di hari ini. Dan doa itu akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan bersama-sama menyanyi dari nyanyian rohani 124 ayat 1 dan 2. Mari kita menyanyi sambil berdiri. Ya Allah abad dan saman, baik dalam terang dan gelap. Ya Allah Di
dan zaman itulah Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dialah yang akan menyelamatkan kita dalam segala kehidupan kita. Kembalilah ke dalam kehidupanmu. Tunaikanlah kewajibanmu. Bawalah berkat Tuhan menyertai jalan hidupmu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kamu sekalian. Pada selesai, selamat siang, selamat berhari Minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat, mohon kesabarannya untuk tetap di tempat duduknya masing-masing. Kita akan menyaksikan dua rangkaian acara berikut. Yang pertama yaitu penyerahan bantuan keyboard dari Ketua Panitia Sidang Jemaat Rayon 5 kepada Ketua Jemaat GKI Martin Luther, dan penyerahan hasil sidang jemaat tahun 2023 dari Ketua Tim Perumus kepada Ketua Jemaat GKI Martin Luther Kamkei. Untuk itu yang pertama yaitu penyerahan bantuan keyboard dari Ketua Panitia Sidang Jemaat Rayon 5. Dipersilahkan mengambil bagian di depan bersama-sama dengan Ibu Ketua Jemaat. Shalom. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami dari Panitia Sidang Jemaat tahun 2023, di mana kami telah selesai melaksanakan sidang pada bulan Desember, yaitu pada tanggal 17 Desember tahun lalu. Dari hasil sidang, ternyata kami masih mempunyai kelebihan dana, sehingga kami dapat membeli satu buah keyboard yang kami sudah pakai mulai dari bulan Desember. Jadi keyboardnya sudah terpakai, sama 3 buah wireless atau mic wireless yang dapat kami serahkan ke gereja sebagai inventaris dan aset gereja. Hari ini kami akan serahkan ke Ibu Ketua Jemaat. Terima kasih. Yang berikut penyerahan hasil sidang jemaat tahun 2023 kepada dari Ketua Tim Perumus kepada Ketua Jemaat. Baik, Bapak Ibu warga jemaat sekalian, kami mewakili tim perumus hasil sidang. Kami telah bersama-sama dengan tim menyelesaikan hasil rumusan sidang tahun 2023, walaupun ada sedikit waktu yang
molor, tapi semuanya sudah kami laksanakan dengan baik. Mohon untuk bisa hasil sidang ini dilaksanakan di tahun 2024. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu dan terima kasih Bu Pendeta Irene Rumbiak yang telah melayani jemaat di hari ini. Atas nama PHMJ dan juga seluruh majelis jemaat dan seluruh warga jemaat, kami menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Panitia Sidang Jemaat tahun 2023 yang telah memberikan bantuan kepada jemaat, dan ini milik jemaat ya, milik gereja, 1 buah keyboard dan juga 3 buah mic ya, yang diserahkan untuk menjadi inventaris atau aset untuk melayani kita di dalam pekerjaan Tuhan, dalam melancarkan pelayanan kita untuk kemuliaan dan hormat. Terima kasih, Tuhan memberkati panitia sidang jemaat tahun 2023, Bapak Ketua dan semua anggota dan seluruh warga Rayon 5, Tuhan memberkati. Dan yang kedua, terima kasih banyak untuk tim perumus yang telah menyelaksanakan tugas yang dipercayakan oleh sidang kepada tim perumus untuk merumuskan hasil sidang jemaat menjadi keputusan sidang jemaat yang menjadi pedoman atau pegangan untuk melakukan pekerjaan dalam jemaat di tahun 2023-2024 ini, sekaligus dengan rencana anggaran pendapat dan belanja jemaat tahun 2024. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk tim perumus. Tuhan memberkati saudara-saudara di dalam tugas tanggung jawab dan kerja dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga untuk sekaligus kepada majelis jemaat dan badan pelayan unsur-unsur panitia yang ada. Hasil sidang sudah ada dan kita dapat bekerja dengan memperhatikan keputusan-keputusan kita, rekomendasi-rekomendasi kita dalam tahun 2024 ini sampai dengan kita sidang tahun 2024 untuk mempertanggungjawabkan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang punya pekerjaan di kebun anggurnya, menuntun kita dengan Roh Kudus untuk bertanggung jawab dalam ketaatan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Demikian rangkaian acara penyerahan bantuan keyboard dari Ketua Sidang Jemaat dan penyerahan hasil sidang dari tim perumus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dipersilahkan jemaat untuk bersaat teduh. Kita lanjutkan ayat yang ketiga, mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Pagi hari ini 14 Januari 2024 sudah selesai. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Pendeta
Amelia Irene Rumbiak STH MM. Disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pemain keyboard dan juga penyanyi solo Bapak Thomas M. Siren. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terimalah salam dari kami. Salam. Tuhan Yesus memberkati.